Pernah nggak sih kamu lagi santai, scroll media sosial, terus lihat teman-teman kamu lagi seru-seruan di acara yang nggak kamu datengin? Tiba-tiba ada rasa cemas, gelisah, kayak ada yang kurang. Nah, perasaan itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. FOMO atau Fear of Missing Out. Dan kenapa ini seolah jadi hantu yang ngejar-ngejar banyak remaja sekarang. Coba deh, buka ponsel kamu. Pasti penuh sama foto liburan keren, pesta yang heboh, atau pencapaian teman-teman yang kayaknya luar biasa banget. Tiba-tiba, mie instan yang lagi kamu makan di rumah jadi kerasa biasa aja. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar hidup mereka seindah itu? Atau kita cuma nonton bagian terbaik dari film mereka? Oke, jadi FOMO itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin kamu nonton trailer film yang seru banget, tapi kamu nggak bisa nonton film lengkapnya. Nah, FOMO itu perasaan kayak gitu, tapi buat kehidupan nyata. Kamu terus-terusan ngerasa khawatir ketinggalan film seru yang lagi dinikmatin orang lain, dan media sosial itu trailernya yang diputar non-stop. Untuk benar-benar paham soal FOMO, kita nggak bisa cuma lihat dari luarnya aja. Kita harus gali lebih dalam sampai ke akar psikologi seorang remaja. Di sana ada satu kebutuhan mendasar yang kalau nggak terpenuhi bisa jadi pemicu utamanya. Yuk kita bongkar sama-sama. Buat remaja, jadi bagian dari sebuah geng atau kelompok itu bukan cuma soal keren-kerenan. Ini bisa kerasa kayak urusan hidup dan mati loh. Kenapa? Karena di masa inilah identitas diri lagi dibentuk. Dan cermin buat ngeliat diri sendiri itu, ya teman-teman mereka. Jadi kebayangkan betapa menakutkannya kalau ngerasa nggak dianggap atau tersisih. Dan ini bukan cuma teori atau perasaan aja loh, ada buktinya. Sebuah penelitian di Padang, Indonesia, mengkonfirmasi hal ini secara ilmiah. Ada hubungan yang kuat banget antara kebutuhan buat diterima sama tingkat FOMO. Ini bukti nyata kalau FOMO itu bukan sekedar drama, tapi sebuah fenomena psikologis yang beneran ada dan bisa diukur. Nah, ada lagi temuan menarik dari riset di jurnal Current Psychology. Coba bayangin, kamu lagi di konser. Kamu bener-bener nikmatin musiknya atau kamu sibuk nyari angle foto terbaik buat diupload biar kelihatan keren? Nah, pergeseran fokus dari apa yang aku rasakan ke gimana orang lain melihat aku, inilah yang jadi bensin utama buat FOMO. Oke, jadi kalau kebutuhan buat diterima itu ibarat bara api yang udah ada di dalam diri kita, nah media sosial itu ibarat angin topan yang bikin bara itu jadi kebakaran hebat. Susah banget dipadamin. Sekarang mari kita lihat gimana badai ini bikin FOMO jadi makin menjadi-jadi. Angka nggak pernah bohong. Penelitian dari negara tetangga kita, Malaysia sampai di Indonesia sendiri, ceritanya sama. Makin lama kita mantengin layar, makin gede juga rasa cemas yang balik menatap kita. Ini hubungan sebab akibat yang jelas banget. Paparan terus-menerus ke kehidupan orang lain adalah resep paling ampuh buat merasa ketinggalan. Dan inilah jebakan terbesarnya. Kita itu secara nggak sadar membandingkan behind the scenes hidup kita yang penuh lika-liku dengan trailer film blockbuster hidup orang lain. Kita cuma lihat adegan-adegan terbaik mereka, sementara kita tahu persis semua adegan yang membosankan dan bagian yang gagal dari film hidup kita sendiri. Perbandingan ini jelas nggak adil kan? FOMO itu bukan sekedar perasaan nggak enak sesaat. Kalau dibiarin, ini bisa jadi racun yang pelan-pelan menggerogoti kesehatan mental kita. Yuk kita lihat lebih dalam apa aja sih dampak-dampak tersembunyi dari wabah FOMO ini. Coba perhatikan grafik ini. Ini gambaran yang jelas banget tentang apa yang terjadi di dalam diri kita. Waktu tingkat FOMO naik tinggi, tingkat kepercayaan diri kita malah anjlok. Coba deh pikirin, gimana kita bisa merasa baik tentang diri sendiri kalau kita terus-menerus merasa hidup kita nggak sekeren hidup orang lain? Dan efeknya tuh kayak domino, berjatuhan kemana-mana. Karena takut ketinggalan berita, konsentrasi di sekolah jadi buyar. Karena pengen kelihatan kayak yang lain, kita jadi impulsif beli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Dan yang paling bahaya, kita jadi terpaku sama layar terus, membuka pintu lebar-lebar ke arah kecanduan digital. Ini bukan cuma lingkaran setan biasa, ini lebih kayak pusaran air yang narik kita makin dalam. Penelitian dari Tanjung Pinang nunjukin siklusnya. Rasa takut bikin kita ngecek medsos. Di medsos, kita lihat lebih banyak hal yang bikin kita makin takut. Akhirnya, rasa takutnya jadi makin kuat dan kita makin sering ngecek. Terus aja begitu, kita terjebak. Oke, kita udah bahas sisi gelapnya panjang lebar. Sekarang, waktunya kita nyalain lampu. Kabar baiknya adalah, kita nggak berdaya kok, ada jalan keluarnya. Mari kita bicara soal solusi dan gimana caranya kita bisa ngambil alih lagi kendali atas hidup kita dari cengkraman FOMO.
Langsung hapus semua aplikasi media sosial mungkin kedengeran gampang, tapi itu bukan jawaban utamanya. Kuncinya adalah jadi pengemudi yang cerdas di dunia digital, bukan cuma jadi penumpang yang pasrah. Kita perlu belajar gimana mesin media sosial ini bekerja, supaya kita yang tegang setir, bukan kita yang dikendalikan sama algoritmanya. Tapi perubahan terbesar itu terjadinya di dalam kepala kita. Coba deh, berhenti hidup untuk konten dan mulailah hidup untuk momen. Nikmati indahnya matahari terbenam pakai mata kita sendiri, bukan cuma lewat lensa kamera. Inilah rahasia buat menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia maya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir seutuhnya di sebuah momen tanpa ada gangguan notifikasi atau dorongan buat langsung membagikannya ke orang lain? Mungkin, menemukan jawaban dari pertanyaan itu adalah petualangan paling penting buat kita semua di era digital ini.